Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CFD dulu sama Koboy ha. Baru sampai Jalan Sumatera, depan Masjid Al-Falah. Kantor wali kota dibersihin lagi, dibangun mungkin. Nih kantor wali kota dibersihin lagi bekerja. Evaporatornya lagi bekerja. Yang terbakar kemarin. Nah, diruntuh, sebentar aja meruntuhnya kan. Warga Pekanbaru CFD. Depan Puswil, Jalan Sudirman. Favorit talam bocar langsing ini ya, enak dari ubin Sodap. gula merah, gula merah jadi enak ya, manis-manis asin. Nah, masih hangat, masih panas, enak. Itu dia. Jadi ini apanya tuh yang buat enak itu. Nah, di dalamnya pakai gula merah. Sodap bukan tahu kocer. Tahu kocer. Talam kocer. Talam bocar. Salah apa namo lah. Bocar tuh bahasa Taluknya tuh encer kayak gini ya. Nah, encer nih bahasa Taluknya bocar. Ada Ben. Oh iya, oke. Nah, ini dia lokasi jalannya, Jalan Niaga. Sama-sama, Serbu. Nah, ini jalan masuknya. Jalannya. Besamojon. Kita belok kanan. Masya Allah, mobil terpuruk depan. Kebun Nenas, Rimbo Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Keluarga Kota Bangun Perantau dengan Mahasiswa Temu Ramah. Oke. Yang bacakan ayat-ayat pendek. Bisa minta anak kira. Tapi kalau bisa diculikan buat tim, aktif sama anu juga bisa. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين demi bukti dan bukti demi kerusinan dan demi negeri kita bersama ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Kecuali orang-orang yang menerima dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan Bisa datang ada panggilan call hati untuk datang bersilaturahim. Ulama adalah para ulama. Ulama itulah yang kita ikuti. Kalau mereka berbeda dalam hal fikih, dalam hal akidah tidak berbeda. Kalau fikih berbeda,
Kita boleh menggunakan mana yang kita pilih, yang kita pahami. Kemudian di muamalah banyak perubahan. Ini mau pilpres, coba baca di medsos itu. Nah ini yang baru-baru, yang muda-muda, jangan hanya melihat medsos. Itu hoaxnya adalah 80%. Anda cari apa yang disebut dengan sanad ilmu. Jangan hanya informasi medsos, di share, nanti sharingnya ini tidak dibaca, sudah tuh dibantah kawan, alah menuri awak pulo, alah itu pulo left. Nah dari ada kendak itu saya, enggak ya. Jadi kita harus bersyukur sekali lagi bahwa inilah kondisi kita 15 abad setelah Rasulullah ada. Nah, lalu yang kedua, kita mendengarkan ayat suci Al-Quran itu surat Akhir. Kita kadang-kadang melihat Al-Quran itu sepertinya bacaan, padahal itu kalamullah. Coba baca surat Akhir. Saya setiap sholat subuh, saya duduk sejenak sebelum saya berpikir untuk profesi saya. Saya buka Al-Quran, saya tengok surat-surat pendek aja. Karena Al-Quran itu 2/3 isinya adalah riwayat. Akin, coba lihat. Kita disuruh untuk pertama sebelum tahu kita itu sempurna, kita disuruh lang buana oleh Allah dulu. Buah tin, buah zaitun, gurun Sinai. Kita tahu gurun Sinai. Makkah. Itu kan suatu pemikiran alam kita diberikan oleh Allah. Jangan hanya melihat diri sendiri. Jadilah mahasiswa esok dapat kerja. Jangan cari kerja kamu, tapi menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya jadi pekerja, jadi profesi. Karena profesi mempunyai etika. Etika itu karakter. Jadi kalau ada hukum, di atas hukum itu kan ada adab. Jadi kalau ada perbedaan, dia ikut pula berbeda. Tetapi tengoklah perbedaan di level mana. Kalau itu muamalah, ya sudah, jangan masukkan dalam hati. Cukup di genggaman saja. Pemikiran saja cari solusi, kemudian di genggaman untuk bagaimana menjalankan apa yang kita pikirkan tadi. Jadi wati wazaitun, waturi sini wa hadzal baladil amin itu jangan hanya dibaca sebagai tapi itu wawasan berpikir. Sudah itu baru kita diingatkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan sempurna. Tapi nanti akan turun ke bawah kecuali iman, beriman dan beramal soleh. Kita bicara beramal soleh. Amal soleh kemarin saya ikut satu pengajian zuhur. Salah satunya Ustaz itu memberitahukan bahwa kita amal soleh yang paling cintai Allah katanya 3. Saya bagi aja, saya tidak mau menjadi bakal ini. Pertama Al-Quran, baca, pahami, tabedaburi, jadikan petunjuk. Nah, karena itu jangan lupa membaca Al-Quran. Kalau hanya membaca aja, insya Allah dapat kebaikan dan untuk akhirat. Tapi kalau baca terjemahan, saya sarankan, terutama bagi milenial ini, bacalah Al-Quran yang ada terjemahan, tafsir per kata, supaya kita tahu kata Arab ini maksudnya apa. Sehingga nanti kalau kita misalnya mendengarkan suatu ayat, kita tahu apa konteks ayat itu. Itu saya rasa sudah bagian daripada Al-Quran menjadi life, way of life, jalan hidup, hujah kita. Al-Quran kalau nggak dibaca, ya lama-lama Al-Quran dianggap buku biasa. Nah itu jangan. Lalu yang kedua katanya, sholat. Nah ini sholat penting. Makanya begitu saya ingat, kita ini di IKKS dulu kesulitan mencari tempat. Orang makin banyak datang ke rumah, kadang-kadang rumahnya jauh, nggak datang, kecewa. Nah saya lihat, ini terima kasih nih akan Hafiz John ini sudah ada tempat di sini. Sudah ada berapa orang kita kakak di sini? 10 kakak sudah ada di kompleks ini. Nah barangkali kalau kita lah mau untuk mengembangkan apa yang sudah ada ini untuk tempat pertemuan kita, saya rasa ini sudah sangat bisa kita jadikan sebagai tempat di salah satu tempat layak pertama. Nah, sholat kita jelas, sholat itu kan penyempurnaan. Coba lihat sholat kembali. Saya bukan ustaz, bukan ulama, tetapi pemikiran kita. Coba lihat sholat. Begitu kita takbiratul ihram, apa yang kita akui dulu? Kesalahan kita. Kesalahan baru sesudah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ada porsi-porsinya di ayat-ayat itu. Mudah-mudahan diucapkan oleh mulut, didengar oleh telinga, dianukan oleh pikiran, kemudian diarahkan oleh qalbu. Itulah sebenarnya yang saya maksud. Bertemu kita dengan para mahasiswa ini sebenarnya mengingatkan mereka bahwa mereka adalah ke depan harus menjadi yang lebih terbaik dari kita yang sudah senior ini. Ya, John itu di tengah-tengah. Saya sudah 69 sekarang. Tapi saya peduli dengan kampung. Dan saya rasakan kekurangan di kampung dulu. Saya ingin supaya itu jangan terjadi pada kalian-kalian yang muda-muda ini. Karena saya melihat jadi mahasiswa pulang kampung. Sudah itu nanti tidak lebih daripada orang kampung. Karena karakter tidak ada. Jadi ilmunya ada di sini, tapi karakternya di kampung.
Nah, kalau ada di kolbu, insya Allah pengembangan itu akan kita dapatkan. Nah, itu sholat. Jadi sholat itu jangan dianggap hanya bacaan yang rutin saja, tetapi itu adalah mengandung makna. Hari yang terakhir tentu sedekah. Nah, sedekah perlu kemampuan secara finansial. Tidak mungkin. Nah, sedekah itu kan banyak. Ada yang zakat. Nah, zakat itu kan kita harus mempunyai kemampuan finansial dulu baru bisa zakat. Sedekah, tidak ada batas sedekah. Nah, infak, insya Allah nanti saya lihat ini ya, infak yang bisa terkumpul di sini ya, barangkali kita nanti bisa anukan celengan, kita meninggalkan sesuatu untuk masjid kita ini supaya kita bisa untuk berbuat sesuatu ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi 3 itu memang amal. Nah, sekarang bawa kepada yang mudah. Yang kedua, untuk sholat khusyuk belum mencari nafkah kok. Tinggal sholat khusyuk masa tidak bisa selagi mahasiswa generasi Z atau Z generasi. Untuk sedekah memang belum mampu. Nah, biarlah yang mampu-mampu dalam anu ini itu bersedekah. Jadi kita sedang jelas sekarang dengan baca tadi ayat tadi di mana posisi kita. Posisi kita adalah bagaimana supaya jangan sampai kita tidak tahu diri. Kehidupan ini dengan masa, jangan bertele-tele, ya kan? Nah, supaya kita mengenal Allah. Dengan mengenal Allah itu potensi diri kita tuh akan kita jadikan aktualisasi. Kita di lingkungan itu harus menjadi bermanfaat. Jangan di kita supaya kita mengenal Allah yang menciptakan kita begitu sempurna dari tadi dikatakan surah Akhir tadi. Nah, supaya kita mengaktualisasikan diri, karena hidup di dunia ini hanya tempat hidup saya untuk kebaikan, mati saya nanti untuk stop, jangan membuat keburukan. Kan begitu. Kalau begitu kita anak-anak generasi muda ini pasti menjadi orang-orang yang lebih hebat daripada senior-seniornya yang ada sekarang. 3 potensi. Pertama, qalbu, itu ada iman. Kemudian pikir, tidak ada apa-apanya waktu lahir ke dunia. Pikiran kita tidak ada, yang ada cuma nafsu. Makanya kalau tua besok dia dikembangkan, otak ini diarahkan ke kalbu, Anda akan menjadi budak nafsu. Itu tadi, lolo, tidak tahu waktunya, jago sakit kepala, sudah tu sudah tu mengeluh, ditanya nanti mana sakit kepala, mana sakit ini, mana sakit, apa yang diharapkan dengan manusia seperti itu. Bahwa dia bisa untuk menjadi orang yang selalu untuk mengarahkan pemikiran yang hebatnya menuju kepada kalbu, emosinya akan qanaah, sehingga dia menuju sesuatu yang disebut dengan takwa, kemudian mempunyai amal kebaikan yang tadi iman dan amal soleh tadi, nafsunya mengekor dia, tidak dipengaruhi oleh nafsu. Karena bahwa hidup itu dimulai dengan waktu pertama kehidupan kita, harian kita adalah waktu sholat tahajud. Berani tidak bangun jam 4? Setengah 4. Berani? Sudah dilakukan? Nah, sudah? Alhamdulillah. Karena kalau jam setengah 4 sekarang subuhnya adalah jam 4:37. Banyak itu kesempatan untuk tahajud. Banyak itu kesempatan untuk kita menata hati dulu. Sudah itu baru nanti pikirkan untuk menyelesaikan anak yang mau pergi sekolah dulu. Sudah itu baru siap untuk bekerja. Indah hidup itu kalau ikut dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak itu jago jam 8 anak nak sekolah, apa anak bakajo sudah tu disebut antar anak, dia bakajo orang gini. Kalau waktu bangunlah subuh, sebelum subuh untuk tahajud. Makanya saya sangat berapresiasi di kampung kita sekarang menggerakkan untuk melakukan pendidikan subuh. Saya rasa itu termasuk ini, kalau ada mahasiswa kita yang ada di komplek ini yang tidak bisa bangun subuh, tidak ke masjid waktu subuh, tidak usah diharapkan besok, tidak usah didoakan Anda akan jadi presiden atau wakil presiden, dia tidak bisa jadi caleg, tidak akan bisa, percayalah ya. Tapi kalau dia waktu mahasiswa itu paling enak ya. Kenalkan dulu ya. Coba salah satu coba jadi pemimpin, jangan ikut-ikutan bicara, mulai dari sekolah. Ayo, kenalkan dulu, kenalkan. Orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Adi Putra, mahasiswa Universitas Riau. Jurusan saya manajemen semester 7. Ayah, Gitu ya. anak siapa? Oh, anak. Orang tuanya saya Eti, Santiati, dan ayah saya Iswandi. Mahasiswa semester 7. Saya bukan depan itu, mudah-mudahan cepat selesai. Ayo, kenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Nur Ramadan, mahasiswa UIN Suska Riau, semester 3, Teknik Informatika. Saya anak Bu Eni Asteti dan Slamet Santoso. Ya. Semester 3, Pak. Nah, mungkin saya akan berusaha untuk tetap mempertahankan IPK supaya bisa lulus tepat waktu, kalau bisa secepatnya. Apa yang terbayang? Ya belum terbayang sih, tapi insya Allah harus cari kerja yang sesuai jurusan lah kalau bisa, Pak. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Aldani, mahasiswa semester akhir sedang menjalankan skripsi. Saya kuliah di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya anak dari Email dan Alex Zebua, cucu Ine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan Mashab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dengan BDSI sebagai bergerak di bidang usaha. Nah, ini sedikit pengalaman tadi yang disampaikan sebelumnya oleh orang tua kita bahwa memang untuk bangun pagi. Nah, ini merupakan sebuah tantangan. Kita sudah terbiasa, dia menjadi biasa. Dan alhamdulillah pengalaman saya sebelum saya menjadi pengusaha, saya adalah pekerja di hotel dan bekerja di sebuah SPBU. Punya 3 shift, malam, siang dan pagi. Apabila masuk pagi, nah ini yang pengalaman saya mungkin yang sangat saya rasakan. Awalnya di saat saya dapat shift pagi itu masuk hotel itu jam 6. Jam 6 sebelum kamu bangun kita harus sudah siap. Jam 6 kita harus siap. Nah ini waktu itu lebih kurang saya lakoni di Indrapura itu lebih kurang 2 tahun. Jadi apabila masuk pagi saya harus bangun jam 4. Awalnya keterpaksaan, tetapi setelah kita lakukan menjadi suatu kebiasaan dan itulah kedepannya menjadi modal ternyata bagi saya untuk dapat meraih menjadi seorang pengusaha. Mahasiswa mana? Mahasiswa di jurusan Sipil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex, anak dari Ijat dan Ibu Adi. Waalaikumsalam. Jadi anak dari Jasmir dan Nasmiati. Ciwin juga tidak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Asri Daya, tinggal di Kemanggi di 12. Kirain tadi habis dulu Kalah. anak dari Ibu Jamitra dan Ayah Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan basamo dulu.
Apa harapan abang untuk IKKB bang? IKKB itu sebenarnya kan sudah ada di hati kita. Cuma karena adanya kendala-kendala lalu kita sempat tidak aktif. Saya rasa dengan ada yang muda-muda, terutama di daerah yang sudah ada potensi kita. Sini ada keluarga kita 10, ada mahasiswa kita karena dekat kampus. Saya rasa nanti kita yang sudah harus mendorong untuk aktif kembali kita nanti. Jadi kita cari mereka-mereka yang muda-muda ini, nanti kita untuk menggerakkan. Nah kita tinggal bagaimana supaya mereka bersemangat untuk kita support. Saya rasa John setuju ya John ya, setuju ya. Nanti habis ini kita coba lemparkan kembali kepada mereka. Itu barangkali ya. Mudah-mudahan dengan kita bersama, kita bersatu itu Tuhan akan memberikan kemudahan dan rezeki yang lebih baik. Karena infrastruktur masjid yang sebagus ini sudah dikembangkan oleh pengembang developer ini, harus kita jadikan sebagai satu sarana. Saya rasa itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan terima baik kasih. kita ini akan diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih infonya bang ya. Depannya John, IKKB John. Harapannya semakin kompak, semakin maju. Dengan adanya pertemuan hari ini mudah-mudahan menjadi peluang motivasi untuk kedepannya seperti yang disampaikan oleh Dr. Yasin tadi, salah satu orang tua kita di IKKB. Dan kita support. Insya Allah IKKB makin besar setiap tahun. Oke, terima kasih. Silakan makan. Dengan membacakan bismillah, mari makan bersama di ladang. Mana ya tadi? Waziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki wa taubatan qablan wa rahmatan iman. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ibadah. Jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk kami menambah kebaikan agama kami, agar menjaga urusan